Yo guys, ketemu lagi dengan saya Kai. Nah, di segmen kali ini kita akan melanjutkan segmen kita yang sebelumnya, yaitu tentang tech review. Semua yang saya review di sini adalah semua yang berhubungan dengan teknologi dan juga yang membantu kreativitas kita dan produktivitas kita sebagai para kreator. Oke, di review kali ini saya akan mereview sebuah kamera yang sebenarnya nggak terlalu baru, tapi juga nggak terlalu lama juga. Itu keluaran dari Sony yang ditujukan khusus untuk para kreator yang bisa membantu kalian meningkatkan kualitas dari visual kalian yang pastinya. Dan juga kamera ini menurut saya cukup unik ya, karena dengan harganya yang nggak terlalu tinggi di bandrolnya, tapi hasilnya luar biasa. Kalian pasti penasaran kan apa itu? Kameranya adalah ini dia, Sony ZV-E10. Nah, kita akan review di sini dan kita akan unboxing sebentar lagi gimana sih penampakan dari kamera ini dan juga fitur apa aja yang bisa diunggulkan di dalam kamera yang baru ini. Oke, check it out. Jadi sebelumnya disclaimer dulu guys, semua review yang saya lakukan ini nggak ada yang disponsorin, nggak ada yang dibayar. Ini semua saya beli barangnya dengan duit saya sendiri, dan juga saya pastikan review yang saya berikan ini adalah review jujur dari saya setelah saya gunakan dan setelah saya coba-coba kameranya. Karena semua barang yang saya review pastinya adalah semua barang yang sudah pernah saya pakai dan memang teruji atau terbukti memang bagus. Jadi aku bisa berani rekomend ke kalian karena memang saya sudah ngalamin sendiri dan juga saya sudah mencoba sendiri. Oke, untuk kamera ini sendiri sebenarnya lebih ditujukan seperti yang kalian lihat di sini, lebih ditujukan untuk para content creator karena bentuknya yang kecil, ringan, tapi juga powerful guys. Nah, sekarang kita mau unboxing aja pelan-pelan. Ya. Ini saya beli kebetulan ini yang tipenya sudah sama lens kitnya ya, karena saya penasaran juga, katanya sih lens kitnya juga hasilnya cukup bagus. Jadi by the way yang saya beli ini resmi ya guys. Jangan lupa kalau kalian mau beli itu juga kalian bisa klik aja link di bawah ini, dan juga jangan lupa untuk selalu beli di toko yang official guys, karena toko official otomatis garansinya juga official. Nah di sini lanjut ya, kita di dalamnya udah dapat yang namanya buku manual dengan berbagai bahasa seperti yang kalian lihat di sini. Bahasanya macam-macam tergantung dari negara kalian. Terus kemudian ini ada apa ini? Ini brosur aja sih, brosur aja. Terus ini dia yang penting, kartu garansinya, kartu garansi dan juga notanya. Ini garansi resminya. Jadi, terus kemudian di dalamnya kalian juga sudah dapat nanti di sini. Oh ya, by the way ini sudah saya buka sebagian. Jadi supaya aku bisa lebih pede lagi untuk reviewnya juga. Pastinya udah saya coba dulu dan memang bagus. Sedikit spoiler nih. Terus ini kita dapat ini kita dapat bulu kucing atau yang namanya dead cat. Jadi ini untuk meredam noise, tapi yang sudah dapat dari Sony-nya. Jadi udah built-in di dalam kameranya. Karena kamera ini itu klaimnya adalah mereka untuk audionya tanpa kalian tambahin eksternal pun itu udah bagus, dan udah lumayan sih kalau aku tadi coba. Terus kemudian selain dapat yang itu, kalian juga bakal dapat yang pastinya adapter, power adapter guys. Power adapter ini untuk ngecas, tapi kalian nggak dapat tempat chargernya. Jadi power adapter ini ditujukan untuk kalian bisa ngecas tapi lewat kamera ya guys, jadi jangan salah. Terus kemudian selain itu kita juga bakal dapat apa lagi nih, kabel-kabel. Nah ini dia kabelnya, udah USB-C guys. Jadi kayak kalian lihat ya di sini, ini kabelnya udah USB-C, jadi chargingnya lebih cepat yang pasti, dan koneksinya juga lebih cepat karena kamera ini klaimnya bisa untuk live streaming juga, dan itu aku belum coba jujur. Selain dapat kabel, kita juga dapat ini kabel juga untuk adapternya. Jadi yang ini tadi kalian bisa colokin. Nah ini di sini kalian bisa colokin di sini untuk kabelnya. Ini kabel power. Kalau yang tadi kabel adapter untuk USB, jadi bisa digunakan untuk ngecas, bisa juga digunakan untuk koneksi seperti live streaming kayak yang saya sebutin tadi. Terus selain tadi kalian dapat yang ini, jadi gini guys, selain kalian dapat untuk adapter yang di negara kita, di Indonesia, yaitu colokannya titik 2 seperti ini, kalian juga dapat adapter untuk di tempat lain. Ini kayaknya bawaannya untuk negara mana ya? Mungkin di
Cina mungkin atau Vietnam ya, aku kurang jelas, tapi yang pasti ini dapat juga sama sebenarnya. Jadi basically ini adalah kabel power yang digunakan untuk masing-masing negara kalian yang cocok kayak gitu. Dapat 2, lumayan. Terus kita juga selain itu kita juga dapat, oh ternyata 3 guys. Jadi kalian dapat 3 kabel untuk masing-masing negara. Kalian dapat untuk yang ini yang agak miring. Ini aku tunjukin di atas ya. Ini yang agak miring. Terus kemudian kalian dapat ini yang universalnya untuk ini untuk Eropa atau Amerika ya. Aku lupa, cuman yang pasti bukan di Indonesia karena standarnya Indonesia bukan ini. Dan kalian dapat yang untuk di Indonesia. Nice. Jadi paling nggak secara nggak langsung kalian dapat spare kabel nih. Kabel powernya ada 3. Meskipun nggak semua yang paling enak kalian pakai yang ini, tapi ini pun dikasih adapter udah bisa dipakai di Indonesia juga. Great job Sony. Oke, terus kemudian ya ini kita dapat yang namanya strap. Strap ini strap kamera seperti biasa, strapnya kecil karena kameranya nggak terlalu berat juga. Terus selain itu apa lagi ya? Nah ini yang paling penting adalah ini. Kalian dapat body dari kameranya beserta lensa kitnya. By the way, seperti yang aku bilang tadi, sebenarnya ini udah aku coba-coba dan aku pakai. Jadi kalian jangan kaget kalau di dalamnya ini udah dapat udah dipasangin sama strapnya, kabel strap kecil ini. Karena memang udah aku coba dulu supaya reviewnya lebih jelas dan lebih mengena sama kalian. Kayak gitu. Ini dia guys. Jadi body kameranya seperti ini. Ini dia adalah Sony ZV E10. Jadi Sony ZV E10 ini adalah generasi penerus atau adiknya dari setelah keluaran sebelumnya itu Sony ZV-1. Bedanya apa? Jadi basically aku bakal cantumin di sebelah sini untuk speknya, tapi aku jelasin kurang lebihnya aja. Bentar, kayaknya kita coba lihat dulu. Oke, nggak ada barang lagi. Jadi kalian basically dapatnya seperti itu. Oke, kita tutup dulu. Nah, basically kalian dapatnya seperti itu dan juga dapat kameranya beserta lensa kitnya yang dari bentuknya aja seperti kalian lihat. Ini sangat kecil guys dibanding dengan kamera yang biasa aku pakai Sony A7 Mark III. Ini sangat enteng dan sangat kecil. Terus di atasnya bedanya sudah dapat internal mic yang cukup besar karena kapsulnya juga cukup besar di sini. Penggantinya nggak ada flashnya, built-in flashnya, tapi juga nggak kepake juga sih, jarang banget kepake. Dari fisiknya kecil, lensa kitnya juga sangat-sangat kecil. Terus kemudian dari kelebihan-kelebihannya ya, aku mau jelasin untuk fitur-fiturnya. Bedanya apa sih? Seperti yang aku bilang tadi, ini adalah generasi penerus atau generasi suksesor dari Sony ZV-1. Dan pada saat ZV-1 keluar, jujur aku lumayan kepingin untuk coba karena menurutku ZV-1 itu sangat compact dan juga cocok banget untuk kalian yang sering bikin konten atau sering ngevlog. Tapi setelah saya lihat-lihat ada beberapa hal yang agak kurang menurut saya, agak kurang dan saya merasa kayaknya mending nunggu aja deh versi yang terbarunya. Dan benar, sekarang udah keluar ZV-E10. Nah, bedanya ZV-E10 ini kalau dibanding generasi sebelumnya yaitu sensornya guys. Yang pertama, sensornya dia ini sudah sensornya APS-C. Jadi sensornya sudah sekelas atau bahkan sama ya. Bahkan sama dengan Sony A6400, A6600, A6500. Sensornya sama persis, cuman dengan prosesor yang lebih baru. Oh iya guys, jadi tadi ada yang kelupaan di penjelasannya. Jadi salah satu perbedaan terbesarnya Sony ZV-1 dengan Sony ZV-E10 yang saya punya sekarang ini, selain dari ukuran sensornya juga ada ini. Jadi dia ini lensanya bisa diganti-ganti guys. Kalau Sony seperti ini, kalian lihat. Kalau Sony ZV-1 itu lensanya udah fix, nggak bisa kalian ganti-ganti. Jadi ini adalah salah satu alasan terbesar saya kenapa kok saya nambah kameranya bukan Sony ZV-1, tapi saya pilih yang ini. Oke, sekarang kita balik lagi ke review utamanya. Nah, terus kemudian bedanya juga selain dari itu, bedanya dia dimensinya agak sedikit lebih besar, tapi nggak ya seperti kalian lihat ya, nggak besar-besar banget juga. Hampir mirip kayak seri A6000 ke atas. Terus kemudian yang fitur keunggulannya, dia mic-nya ini udah kapsul yang lebih besar. Jadi klaimnya dia itu sound-nya sudah lebih bagus daripada seri-seri sebelumnya kayak A6400, A6600 itu untuk internal mic-nya itu nggak sebesar ini guys. Dan ini udah jauh lebih besar.
dan saya sudah coba juga, suaranya lebih oke memang. Jadi kalian nggak perlu, bukan nggak perlu, tapi kalian tanpa beli mic eksternal pun untuk vlogging, untuk content creating, suaranya udah cukup bagus dan cukup jelas. Tapi memang ya tetap beda. Kalau kalian pengen lebih serius lagi tentang audio, saya saranin sih tetap beli aja mic eksternal. Terus kemudian untuk dari tombol-tombolnya hampir mirip, karena ada tombol powernya di atas lumayan gede dan ini membantu. Terus kemudian layarnya juga sudah swivel guys. Jadi layarnya udah flip screen 360 dan bisa lihat ke depan karena memang ini ditujukan untuk creator. Jadi kalian bisa langsung untuk vlogging dan tanpa bawa monitor bisa lihat langsung di sini. Terus untuk sensornya seperti yang saya sebutin tadi, ukuran sensornya sudah APS-C. Jadi kalau nggak salah itu 24 megapiksel untuk ukuran megapiksel dalam sensornya. Dan kemudian malah yang bikin saya ketarik dan akhirnya beli kamera ini jujur adalah fitur-fiturnya. Karena fitur-fiturnya menurut saya jujur ada beberapa fitur yang malah nggak dipunyain dengan seri yang di atasnya. Jadi kayak 6400 atau 6600 di sini malah ada. Contoh LCD-nya yang tadi saya bilang 6400 itu malah LCD-nya bisa lihat ke depan tapi lewat atas gini. Dan itu kendalanya kalau kita pakai mic eksternal yang dimana dipasang di hot shoe-nya di sini itu bakal ketutupan layarnya guys. Jadi kalian malah nggak bisa lihat dari layar fullnya, sayang banget. Nah di sini sudah bisa. Terus kemudian ada fitur juga yang sama dengan kakaknya yaitu 6600. Dia sudah autofocusnya udah kenceng banget sama dengan 6600 atau bahkan saya sempat coba ini bahkan lebih cepat guys daripada A7 Mark III dan lebih akurat. Jadi kalian bisa nanti aku coba cantumin juga untuk demonya, tapi yang pasti ini enak banget. Terus color apa ya, dari warnanya itu udah update dengan seri-seri yang terbaru seperti seri A7S Mark III, kemudian kayak A7 Mark IV itu color size-nya dia itu udah lebih akurat daripada yang terdahulu. Jadi kayak punya yang saya kerasa banget bedanya itu kayak di A7 Mark III ini colornya agak masih kurang natural ya. Tapi kalau di sini udah jauh lebih enak. Warna kulitnya, warna lain-lainnya itu udah standarnya udah bagus banget menurut saya dan usable banget. Sama kualitasnya juga udah bagus, udah tinggi. Terus kemudian cuman sayangnya di sini baterainya masih tetap pakai baterai yang Sony yang lama ya. Jadi dia pakai NPF 50. Jadi masih baterai yang kecil, jadi otomatis nggak bisa terlalu lama. Kalian mesti sedia baterai lebih dari satu yang pasti. Karena untuk bikin konten dan juga untuk seharian nggak mungkin cukup. Kalian mesti nambah, tapi overall udah bagus karena udah diimprove juga dari sensornya dan juga dari hardware-nya. Katanya bisa lebih irit daripada seri-seri sebelumnya meskipun baterainya sama. Itu. Terus kemudian selain itu dari fisiknya ini juga agak beda. Jadi kalau yang seri 6600, 6400 ini dari gripnya itu kerasa kulit jeruknya tuh beda. Kalau ini lebih ke arah karet ya guys. Jadi ininya kalian bisa lihat tetap ada teksturnya, tapi ini karet, bukan kayak 6400, 6600. Aku nggak punya contohnya, tapi ntar aku coba bisa cantumin juga gambarnya kayak gimana. Cuman itunya beda, jadi gripnya kerasa lebih karet, bukan gimana ya, nggak selux kayak 6600, 6400. Tapi overall oke. Terus kemudian selain itu untuk tombol shortcutnya juga ada beberapa yang dikurangin, tapi ini lebih mirip ke ZV-1. Jadi lebih simple dia. Tombol customnya juga nggak terlalu banyak. Tapi menurut saya cukup oke. Kalau kalian sudah biasa pakai Sony, bisa di custom juga. Dan selain dari situ tadi, color profile keunggulannya, terus kemudian untuk audionya lebih bagus. Untuk dari segi lain-lainnya, aku baru pakai ini beberapa hari sih. Mungkin nanti aku bakal kasih ke segmen lainnya yang lebih mendalam tentang ZV-E10 ini. Tapi overall beberapa hari aku pakai sangat-sangat puas sih. Karena menurut saya untuk kamera vlog dengan kualitas seperti ini udah sangat oke banget. Apalagi dengan price range-nya yang menurut saya untuk harga entry level sangat worth it. Jadi nggak terlalu mahal juga, karena ini malah lebih murah daripada kelas-kelas yang kayak 6400 dan 6600 guys. Jadi harganya kalau misalnya di sini itu kemarin itu saya dapatnya sekitar
Aku bakal cantumin linknya di bawah, cuman kalau nggak salah sekitar 10 atau 10.750 atau 11 gitu, kurang lebih sekitar segituan. Itu kalian udah dapat lensa kitnya sama bodinya, dan juga yang pasti dapat baterai ya. Jadi udah oke banget. Oh ya, dan juga untuk fiturnya sendiri guys. Untuk fiturnya sih di sini sudah bisa ngerekam sampai ke 4K. Jadi kalian bisa rekam di sini sampai 4K dengan 25 sampai 30 fps. Yang 1080-nya kalian bisa slow mo sampai sekitar 60 atau 120. Aku belum coba in depth, tapi sekilas aku lihat dari 4K-nya dulu langsung, dan memang beneran bisa 4K dan hasilnya bagus banget karena sensornya sudah sama dengan sensor yang kelas semi pro 6600. Jadi udah nggak diraguin lagi. By the way, ini ada yang aku belum sebutin guys. Jadi di sini selain dia bisa 4K, dia juga bisa profilnya menggunakan S-Log, dan itu S-Log-nya S-Log 3. S-Log 2, S-Log 3 bisa semua, dan itu berguna banget buat kalian yang suka color grading, karena pastinya hasilnya akan beda daripada kalian pakai picture profile standarnya. Terus di sini ada beberapa fitur juga yang dari ZV-1 itu dimasukin ke sini juga. Jadi kalau misalnya kalian nggak pengen terlalu banyak editing deh untuk di nanti di kulitnya, di gradingnya, di sini ada beberapa fitur yang menurut saya, jujur saya sendiri nggak terlalu pakai, tapi menurut saya bisa bakal berguna buat kalian yang memang nggak terlalu suka editing. Jadi kayak contoh di sini ada tombol ini, di sini ada tombol di fokusnya. Jadi ini bakal bukan ningkatin ya, tapi secara nggak langsung dia bakal membantu kalian untuk memilih dari aperture dan kombinasi dari aperture, ISO, dan juga speednya yang paling akurat untuk menghasilkan background yang lebih blur dari lensa yang kalian pakai. Jadi ini lumayan berguna buat kalian yang nggak pengen terlalu banyak setting-setting, tapi pengen tetap kelihatan waktu ngevlog itu kelihatan backgroundnya agak sedikit blur, meskipun nggak bisa terlalu blur banget ya, karena di sini lensanya adalah lensa kit dan bukaan paling besarnya 3,5. Tapi kalau kalian agak deket, itu bakal bisa kelihatan lebih blur. Terus kemudian di sini juga ada fitur untuk beauty, semacam kayak beauty plus atau beauty retouch gitu guys. Jadi kalian kalau setting di situ, dia bakal bisa sedikit menghalusin kulit lewat softwarenya dia. Tapi aku nggak terlalu, jujur aku nggak pakai, karena menurutku agak sedikit bakal jadi aneh, apalagi kalau cowok ya kan, kita jarang pakai. Lalu kemudian, oh ya ini dia keunikannya juga yang aku lihat yang bagus ya, dia perbaikannya itu ada di sini guys. Jadi selain dia ada lubang untuk audio eksternalnya, ini lubang jacknya, mungkin kalian bisa lihat di sini ya. Nah di sini ada lubang untuk colokan untuk audio eksternalnya 3,5 inch. Terus kemudian selain itu, dari sininya aja dulu, dari segi doornya ini udah jauh lebih bagus guys. Doornya jauh lebih bagus daripada versi-versi pendahulu, bahkan dibandingin dengan A7 Mark III saya. Karena doornya A7 Mark III saya itu agak kayak apa ya, bukaannya tuh nggak kokoh kayak gini, terus kayak bahannya dari karet, jadi agak nggak nyaman sih untuk digunain. Tapi yang ini udah berubah kayak pintu, dan ini udah enak gitu, posisinya juga udah bagus. Sama yang aku suka, meskipun kamera ini untuk content creator dan dengan harga yang entry level yang nggak terlalu mahal, tapi dia juga punya, selain untuk mic jacknya, dia juga punya untuk monitoring. Jadi output untuk monitoring kita, audio kita kayak gimana, itu kalian bisa langsung dari sini. Terus koneksinya udah USB-C juga, ini sekaligus untuk ngecasnya, jadi otomatis chargingnya lebih bagus. Untuk koneksi, jadi untuk live streaming dan pindah data juga lebih cepat guys. Jadi overall kelihatannya kayak entry level, tapi fiturnya lumayan pro menurut saya, lumayan bagus. Itu kenapa kayak akhirnya saya mutusin untuk coba ini, karena saya membutuhkan kamera yang menurut saya nggak terlalu berat, yang kecil, ringan, tapi cukup powerful. Dan ini lumayan memenuhi kebutuhan sih, jujur aja. Oh iya guys, hampir ada kelupaan tadi. Jadi salah satu fitur unggulannya dari Sony ZV-E10 ini, yang klaimnya adalah dia sudah punya fitur baru tambahan yang namanya Product Showcase. Jadi Product Showcase itu basically adalah dia bisa membaca fokus yang terdekat dengan dia. Kalau biasanya di Sony A7 Mark III seperti yang kalian lihat ini, kalau barangnya meskipun ada di sini lebih dekat dengan kamera, tapi kalau misalnya tetap ada wajah saya, otomatis dia akan lebih fokus ke wajah. Tapi kalau dari yang Product Showcase, katanya sih dia bakal mendeteksi barangnya atau objek yang lebih dekat dan langsung berpindah autofokusnya ke situ. Jadi kayak misalnya di A7 III ini, saya harus tutupin dulu wajah saya supaya dia bisa fokus ke kamera ini. Tapi kalau saya balikin,
dia harusnya fokus ke wajah saya. Nah, tapi kalau di Sony ZV-E10 ini, dia ada fitur yang bisa dinyalakan dan dimatikan, yang klaimnya adalah dia bisa membaca fokus dengan lebih baik. Dan ini berguna banget untuk kalian yang suka review, atau suka bikin konten yang kadang-kadang ingin nunjukin barang secara cepat. Nah, kita akan coba abis ini ya. Nah, jadi gini guys, saya sedang mencoba untuk Sony ZV-E10 ini, dan saya ingin coba untuk fitur barunya dia yang namanya Product Showcase, yang dimana itu berguna banget buat kalian yang sering review. Jadi harusnya kalau misalnya di kamera yang lama, kalau misalnya objeknya lebih dekat daripada wajah saya, tapi wajah saya masih kelihatan, itu biasanya fokusnya tetap di wajah. Tapi kalau di sini kalian bisa lihat ya, dia langsung fokusnya menangkap yang objek terdekatnya. Begitu saya hilangin, tangannya dihilangin, langsung balik ke wajah lagi. Jadi dia bisa memilih secara otomatis mana yang terdekat dengan kameranya, itu yang bakal dia fokusin dulu. Meskipun wajah tetap kelihatan, dan itu face detection-nya tetap nyala, dan AF-nya juga masih nyala guys. Jadi ini oke. Nah, ini seperti yang kalian lihat, meskipun di sini saya pindah di sini, tetap masih fokusnya di sini tanpa harus ditutupin wajahnya. Ini enak banget nih, dan cukup cepet terus saya. Sorry, itu fokus terdekatnya nggak sampai segitu. Nah, seginian. Oke, bagus. Sekarang aku jelasin untuk lensanya ya guys. Jadi untuk lensanya sendiri, lensa kitnya itu kalau di posisi mati, nah kayak kalian lihat ya, untuk di posisi mati dia akan masuk ke dalam otomatis. Tapi begitu kita nyalain, dia akan sedikit maju untuk fokusnya. Dan ini bisa kalian adjust juga, ada dua cara, karena ini lensanya focus by wire, jadi ada kayak semacam kawatnya untuk focusing. Kalian bisa fokus manual dengan cara yang pegang ini, lihat ya, ini bisa berubah-berubah kan. Tapi kalian juga bisa fokusnya lewat sini. Sorry, aku nggak kelihatan. Nah, kayak gini deh. Nah, gini guys, aku tunjukin sekali lagi ya. Kalian bisa fokusin dari sini pakai yang biasa, atau kalian bisa fokusin dengan kayak zoomnya kamera digital itu. Caranya ada 3 ternyata. Kalian selain dari sini, kalian juga bisa fokusin lewat sini. Kayak handycam atau kamera-kamera digital yang pocket. Lewat tombol shutternya sini ada wide, ada tele. Nah, seperti ini. Jadi lumayan convenience guys, menurut saya. Dari fitur-fiturnya juga cukup oke. Terus overall sangat-sangat puas dengan hasilnya, karena memenuhi standar yang aku memang cari. Cuman tetap namanya kamera seperti ini tetap pasti ada kekurangannya dong guys. Nah, selama dari yang saya pakai kurang lebih sekitar 3-4 harian ya, kamera ini punya beberapa kekurangan memang, yang menurut saya masih bisa diimprove, dan masih bisa diimprove lewat bukan hardware ya, diimprove lewat software. Yang saya harap kalau Sony yang lihat ini, mungkin saya minta tolong please kalau bisa diimprove ya dari segi softwarenya. Yang pertama adalah, berhubung dia kameranya entry level dengan harganya yang nggak terlalu mahal juga, dia untuk kecepatan baca sensornya itu masih kurang kenceng guys. Jadi otomatis kalau misalnya kalian lagi rekam 4K, aku bakal cantumin videonya juga. Kalian kalau bakal rekam 4K dan melakukan gerakan panning yang cepat, jadi kayak habis rekam sini rekam ke sini, itu dia bakal ada kayak semacam jello effect atau kayak jelly-nya. Jadi kayak gambar di belakang kalian itu yang lurus, horizonnya jadi miring semua kayak gitu. Karena itu kecepatan baca sensornya dia nggak terlalu tinggi. Karena ya memang bukan kamera yang pro. Tapi overall kalau kalian nggak ngelakuin yang gerakan cepat seperti itu, overall nggak ada masalah. Itu yang pertama yang saya harap sih, kalau bisa, siapa tahu ada firmware update yang baru yang bisa membantu menyelesaikan masalah itu. Terus kemudian, ini dari segi hardware-nya. Menurut saya kekurangan kamera ini yang paling besar itu ada satu guys. Apa itu? Adalah dari baterainya. Jadi baterainya dia sayangnya pakai baterai yang masih baterai yang lama. Maksud saya gimana ya? Ayolah Sony, ini sudah tahun 2022, tapi kalian masih pakai kasih baterai ke kamera yang baru, itu dengan baterai yang keluaran dari tahun berapa ini ya? Baterai yang NPF 50 ini udah lama banget. Bahkan di 6600 saja baterainya udah yang ikut yang baru, yang NPF set 100 itu
harusnya dengan dikasih itu dia akan jauh lebih powerful daripada yang ini ya. Cuman mungkin banyak alasan ya, selain untuk menghemat harga juga. Jadi ya gimana lagi. Itu sih kalau menurut saya kekurangannya itu. Terus ya berhubung ini juga dia mengutamakan audionya, dia mengutamakan kualitas audionya, jadi dia otomatis harus menghilangkan fitur, salah satu fitur yang ada di dalam bodinya, karena untuk menghemat tempat juga. Jadi salah satu fiturnya adalah ini, berhubung audionya dibagusin dengan sensitivitas yang lebih bagus, dia otomatis mengorbankan tempat untuk flash internalnya atau built-in flashnya. Biasanya kalau di body 6600 itu ada built-in flash yang bisa kalian tekan di sini bakal muncul. Sekarang nggak ada karena memang ditempatkan untuk tempat audio. Coba ada ya dia bakal lebih perfect lagi. Terus sama kemudian seperti yang kalian bisa lihat di sini, berhubung kamera ini adalah APS-C yang memang ringkas atau kecil, di sini nggak ada untuk viewfinder guys. Jadi buat kalian yang suka moto dengan seperti ini, ya itu mohon maaf ya, di sini nggak ada. Karena memang nggak diperuntukkan untuk orang yang suka foto dengan kayak gitu. Bisanya kalian lihat lewat LCD-nya. Overall itu aja sih untuk review kali ini, dan mungkin nanti aku bakal bikinin review yang lebih in-depth lagi kalau kalian mau. Jadi gimana menurut kalian, kamera ini worth it nggak untuk harga sekian? Untuk harga sekitar 11 juta itu bagus apa enggak? Nanti aku cantumin juga beberapa footage yang aku ambil dari sini, baik yang S-Log maupun yang standarnya. Kalian bisa lihat habis ini, dan juga komen di bawah kalau misalnya kalian pengen aku review lebih lanjut mengenai kamera ini. Oke, sekian review dari saya. See you at the next video guys.